terserah. Sebenarnya tidak ada informasi Quran hadis mengatakan itu Judas. Perkataan itu, pemilihan Judas itu kemudian saja muncul tanpa dasar, tanpa data. Tapi gak masalah, siapapun itu bahwa Allah secara sengaja telah menjadikannya persis sama seperti Al-Masih untuk disalibkan. Sehingga semua orang tertipu, orang-orang Kristen atau orang Kristian, pengikut Kristus yang menyaksikan penyaliban itu tertipu, mempercayai itu adalah Isa Al-Masih yang benar. Sehingga hasil mereka yang tertipu itu ada lebih kurang hampir 2 miliar orang Kristen di dunia ini yang ketipu oleh ulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan salah Paulus juga adalah orang tertipu. Kalau menurut ide itu. Begini Pak, yang Bapak katakan tadi sebagian itu adalah benar ya, bahwa Bapak bilang Allah telah menyerupakan Yesus dengan muridnya yang telah berkhianat, yang saat itu mengejar-ngejar Yesus untuk dibunuh. Murid itu namanya Yudas Iskariot. Kata siapa dalam Al-Quran tidak ada, sudah ada, sangat jelas di sana diceritakan. Makanya kami bukan cerita karangan, karena kami berpedoman dan berpegang pada Al-Quran. Nah ini cuman Bapak tadi mengatakan bahwa itu betul ya, kan bahwa itu betul ya. Jadi Yesus itu tidak pernah disalib. Yang disalib itu adalah yang diserupakan. Cuman di sini letak kesalahan kalian umat Kristen. Kalian telah seharusnya kalian bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang pada saat itu telah mengangkat Yesus ke surga, ya, menyelamatkan manusia yang kalian anggap Tuhan dari penyaliban. Kayak begitu Pak, bukan malah mencaci, melempar fitnah. Seharusnya kalian bersyukur dan berterima kasih kepada Allah ya, bahwa Yesus telah diselamatkan dari celakanya jadi manusia terkutuk yang ada di kayu salib. Begitu Pak. Apa kalian lebih memilih manusia yang kalian anggap Tuhan mati terkutuk, atau lebih baik diangkat ke surga oleh Allah? Kayak gitu kan. Jadi sebetulnya tidak ada proses kematian Yesus, itu tidak pernah ada, karena Yesus tidak mati. Yang mati adalah Yudas Iskariot. Yang terpantek di kayu salib itu yang Yudas Iskariot. Tidak ada. Yesus tidak pernah mati, karena saat itu Yesus diangkat dan diselamatkan oleh Allah. Gitu Pak. Mbak Umi, di surat mana, di ayat mana dikatakan Judas yang disalibkan, yang diserupakan? Kalau ada, hari ini juga saya jadi mu'alaf, Mbak yang nuntun saya. Nggak ada. Kalau ada, tunjukkan. Bahkan ada loh pendapat lain lagi. Itu di kalangan orang-orang awam seperti Mbak, yang
patentengan, cocokologi, bukan Judas katanya, tetapi Simon dari Kirene. Ingat Simon dari Kirene, yaitu Simon yang dipaksa oleh tentara Romawi membantu Yesus memanggul salibnya ke Golgota. Katanya di sana lah Allah simsalabim abrakadabra. Dia langsung berubah seperti Yesus. Yesusnya nggak tahu apa berubah seperti Simon dari Kirene. Nggak ada Mbak, nggak. Tapi terserah, kalau ada saya menantang semua muslim di grup ini, saya tantang. Di mana surat mana, ayat mana Allah mengatakan Judas Iskariot lah yang disalibkan di sana. Oke, saya akan bantu jawab. Saya bantu jawab bahwa kematian Yudas pun dalam Bible itu sengaja dirahasiakan, sengaja dimanipulasi. Kita bisa lihat di Matius pasal 27 ayat 5. Maka ia pun melempar uang perak dan gantung diri. Jadi Matius mengatakan bahwa Yudas itu gantung diri. Sedangkan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18, Yudas itu telah membeli tanah dari upah kejahatannya dan jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah hingga keluar isi perutnya. Jadi dari Matius mengatakan bahwa Yudas itu gantung diri. Sedangkan di Kisah Para Rasul, Yudas itu tertelungkup dan keluar isi perutnya. Jadi ini dalam Alkitab itu kematian itu seperti dimanipulasi oleh Matius dan juga oleh Kisah Para Rasul ini. Yang pembuat Kisah Para Rasul, saya tidak berani mengatakannya. Jadi Matius dan Kisah Para Rasul ini seperti bertolak belakang. Kok kematian Yudas itu sengaja disembunyikan sih? Nah, inilah saya berani mengatakannya bahwa itu ada Yudas. Yudas lah yang diserupakan dengan Yesus, bahwa Yesus itu bisa berupa-rupa berganti-ganti wajah, kata Yesus. Tapi saya belum temuin ayatnya. Yesus itu bisa berganti-ganti wajah, katanya. Berarti Yesus kan bisa berubah jadi Yudas. Yudas pun bisa berubah jadi Yesus. Bisa saja Yesus mengatakan, Yudas, kamu harus berubah dengan saya. Jadi kematian Yudas ini, Bapak Petrus, seperti dikaburkan oleh Kisah Para Rasul dan juga Matius. Jadi saya berani mengatakan bahwa bahwa yang disalibkan itu Yudas. Karena kematian Yudas pun tidak jelas. Yudas tidak mati digantung, kata Matius matinya gantung diri. Sedangkan di Kisah Para Rasul, Yudas ini matinya tertelungkup dan isi perutnya keluar semua. Jadi mana sih yang benar? Kematian Yudas saja tidak terang, tidak tahu di mana. Jadi menurut saya itu memang Yudas, dan kematian Yudas itu ditutup-tutupi oleh Kisah Para Rasul dan juga Matius. Begitu. Lagi saya buktikan lagi bahwa Yudas lah yang disalib. Itu ada di Injil Yohanes pasal 6 ayat 70. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 orang ini? Namun seorang dari kamu adalah iblis. Sedangkan di ayat 71, Yudas lah yang dimaksud oleh Yesus bahwa dia itu adalah iblis. Sedangkan di Galatia 3:13 mengatakan terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Jadi kalau itu Yesus, gak mungkinlah Yesus yang suci, Yesus yang mulia, seorang nabi dan rasul, itu terkutuk. Kalau Yudas iya memang terkutuk. Di ayat 70 Yesus mengatakan di antara 12 orang ini akan ada satu orang yang iblis. Dan ayat 71 mengatakan bahwa Yudas lah yang iblis. Sedangkan di Galatia 3:13 mengatakan bahwa yang mati di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk, adalah orang yang iblis, termasuklah iblis yang terkutuk. Jadi sangat jelas kalau itu bukan Yesus, tapi Yudas. Sumbernya nggak jauh-jauh, kita ambil dari kitabmu aja. Saya sudah buktikan loh, tepatilah janjimu. Saya sudah buktikan bahwa yang
salib itu adalah Yudas. Saya sudah buktikan loh, tepati loh janjimu loh. Bapak Petrus yang saya hormati, saya sudah memberikan loh. Saya cuma memberikan 2, tetapi saya akan memberikan beberapa lagi. Saya sudah memberikan bahwa yang disalib itu Yudas, bukan Yesus, dari kitab Anda sendiri. Saya sudah buktikan loh, patuhi loh janjimu loh. Dulu di Kidung Agung pasal 5 ayat 16 saya sudah buktikan bahwa itu Muhammadim, yang artinya Muhammad yang mulia. Sekarang juga saya minta Bapak buktikan syahadatlah Bapak di hadapan seluruh orang-orang di sini, mengakui bahwa Yudas lah yang disalib menurut kitab suci Anda sendiri. Saya tidak cocokologi kok, saya tidak tafsirilogi, saya tidak comotologi, tapi saya baca ayat di Yohanes 6 ayat 70 mengatakan bahwa di antara 12 murid Yesus itu ada yang iblis. Sedangkan 71 mengatakan bahwa Yudas itu adalah iblis. Galatia 3:13 mengatakan bahwa orang mati di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk, sama dengan iblis. Berarti kok mengcompare, kok sama? Saya sudah membuktikan. Di Matius mengatakan bahwa Yudas mati di gantung. Sedangkan di kisah para rasul maksud saya mengatakan bahwa Yudas itu mati tertelungkup, perutnya terbuai, isi perutnya keluar semua. Saya sudah buktikan. Kok kenapa kematian Yudas ini dari 2 ini kok lain? Berarti kematian Yudas ini masih misteri dong. Nah, sedangkan itu masih misterinya. Saya jawab lagi di Yohanes 6:70 mengatakan bahwa Yudas itu di antara 12 murid Yesus itu ada yang iblis. Ayat 71 mengatakan bahwa Yudas lah yang iblis. Di Galatia 3:13 mengatakan bahwa orang yang mati di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk, sama dengan iblis. Berarti kok mengcompare? Saya sudah buktikan dong, jangan janji-janji mulu.